Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengucap terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami pagi hari ini, sehingga Engkau perkenankan untuk beraktivitas kembali. Tuhan yang penuh kasih, jika pada pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa supaya kami semuanya mendapatkan hikmat dari Tuhan dan mendapatkan apa yang Tuhan mau melalui firman yang kami baca pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan judul, Sukses bukanlah yang utama. Ya, sukses bukanlah yang utama. Adapun ayat yang akan kita renungkan bersama-sama, saya akan ambilkan dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 yang demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Injil Matius 6 ayat 33. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan seperti ini. Sukses bukanlah hanya tentang mencapai tujuan semata, tetapi sukses adalah tentang menjadi siapa kita di dalam prosesnya. Cukup bagus ya kata-kata ini ya. Ya, memang benar, kalau kita menjadikan kesuksesan dunia sebagai fokus yang utama, kita nanti akan berpotensi kehilangan arah dan tujuan, serta integritas diri yang benar. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, ada orang dengan rela melakukan apa saja asal tujuannya tercapai, yaitu misalnya ingin jadi kaya, berkelimpahan harta, kemewahan, dan yang ada di pikirannya hanya penuh dengan keinginan tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Misalnya agar dipandang orang menjadi hebat gitu ya, dan tidak direndahkan, dan punya kehormatan yang lebih dari orang lain. Tapi pada akhirnya ini pada suatu titik di mana ia pasti akan menjadi lelah juga atau stres gitu, dan merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidak membawa pada kebaikan gitu. Dalam Matius 6 ayat 33 tadi, di situ Tuhan mengajarkan pada kita untuk tidak hanya mengejar pada hal-hal lahiriah saja, hal-hal yang berhubungan dengan jasmani saja, tetapi hendaklah yang utama menjadi sikap kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Intinya kita cari Tuhan melebihi dunia, atau yang paling mudah kita mengerti adalah utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan bisa saja ya saudara ya dengan mudah memberkati kita, semudah membalikkan tangan. Tapi seperti di depan tadi, kesuksesan bukanlah tujuan kita harusnya, tetapi Tuhanlah tujuan utama kita. Seperti juga Tuhan Yesus pernah katakan bahwa tidak akan bisa manusia menghamba pada dua tuan. Sukses dunia memang bisa memberi kepuasan, tapi itu hanya sementara sifatnya dan akan lenyap pada akhirnya. Kepuasan dan kebahagiaan sejati hanya akan kita miliki jika kita menempatkan Tuhan kita sebagai pusat di hidup kita. Menjadikan Tuhan adalah
satu-satunya tujuan utama kita. Jangan takut akan kehilangan sesuatu. Jangan takut jika kita kekurangan sesuatu. Jika Tuhan adalah yang kita utamakan, maka Tuhan akan mengutamakan kita sebagai anak-anak yang akan selalu ada dalam keberkatan-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan juga seperti ini ya. Kita tidak perlu takut jika kita tidak punya apa-apa, tetapi takutlah jika kita tidak punya Tuhan. Wah, luar biasa ini. Jika kita jadikan Tuhan dalam fokus hidup kita, maka kita haruslah mengamini kita pasti dalam kendali kasih-Nya. Orang-orang benar tidak akan kekurangan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Sekali lagi, sukses sejati bukan karena kita memiliki kemewahan, kekayaan yang berlimpah. Tetapi sukses sejati adalah jika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Itulah tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memberkati kita semuanya. Amin.